pagi adik-adik Sekolah Minggu Korab 1 Jakarta yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini senang sekali Kak Felis bisa menyapa adik-adik semua melalui ibadah YouTube pada pagi hari ini. Walaupun kita masih tetap ada di rumah, tidak bisa ke gereja, tetapi puji syukur karena pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kita untuk dapat memuji dan memuliakan namanya. Oleh sebab itu adik-adik, kita mau buka hati kita mau buka telinga kita mau bernyanyi, membuka mulut kita, memuji dan memuliakan namanya. Sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita memujikan satu lagu penyembahan yang mengatakan, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Mari adik-adik semua, kita mau satukan hati kita, sungguh-sungguh kita mau menyanyi lagu ini dan benar-benar bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat yang Tuhan telah sediakan untuk kita. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari adik-adik semuanya bersungguh-sungguh memujikan lagu ini sekali lagi. Kita katakan dengan sungguh-sungguh, Bapakku datang menyembahmu di sini. Kita sama-sama menyatukan hati kita, bersyukur kepada Tuhan atas semua berkat yang diberikan kepada kita. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku.
hidupku. Di hidupku. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu hati, kita mau membuka ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau begitu mengasihi kami. Pada hari ini Tuhan, hati kami rindu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Memberkati bagi setiap kami yang mengikuti ibadah melalui YouTube ini Tuhan. Kau urapi kami, Kau berkati kami supaya dengan sungguh-sungguh kami dapat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya pada ibadah pagi hari ini kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati bagi Kak Felis yang akan memimpin pada pagi hari ini. Kau urapi hamba-Mu Tuhan agar menjadi saluran berkat bagi kami sekalian. Ini doa permohonan kami Bapa yang kami panjatkan di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini? Kak Felis percaya jawabannya yes. Nah, sekarang pertanyaannya, apa kabar? Semuanya katakan luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, Kak Felis percaya adik-adik semua hari ini sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Kak Felis percaya akan tetap ada senyuman dan sukacita di dalam hati. Nah, adik-adik, kita mau menyapa teman-teman kita yang lain yang sama-sama mengikuti ibadah melalui YouTube ini. Kita mau tanya kabarnya mereka. Apa kabar? Mari bersalaman. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 selalu puji Tuhan. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 selalu puji Tuhan. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar, 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 selalu puji Tuhan. Adik-adik sekalian, masih dalam suasana HUT Bala Keselamatan di bulan November. Hari ini kita mau menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, berjalanlah, berjalanlah melalui pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Karena kita, anak Bala Keselamatan, mau persiapkan jalan untuk Tuhan, supaya nama Bala Keselamatan itu tersiar sampai ke ujung bumi. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Jalanlah, berjalanlah melalui pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bukalah, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu penghalang. Tegakkanlah panji Kristus dalam bala keselamatan sampai ke ujung bumi. Berjalanlah, berjalanlah melalui pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bukalah, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu penghalang. Tegakkanlah panji Kristus dalam bala keselamatan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, berjalanlah, berjalanlah melalui pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bukalah, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu penghalang. Tegakkanlah panji Kristus dalam bala keselamatan sampai ke ujung bumi. Ya, gimana adik-adik? Masih semangat untuk memuji Tuhan? Kak Felis percaya kita punya kedua tangan, kedua kaki yang sehat dan kuat untuk bergerak, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Kak Felis mau kita menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, saya bukan pasukan berjalan, tetapi gayanya ada gaya baru. Jadi Kak Felis mau adik-adik semua mengikuti gaya yang Kak Felis gerakan pada pagi hari ini. Siap?
Oke, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ya, adik-adik semua, Kak Felis percaya pujian pada pagi hari ini sudah membawa sukacita untuk Tuhan. Adik-adik, tanpa terasa kita sudah memasuki Advent pertama di hari ini. Dan itu menandakan bahwa Natal semakin dekat. Semakin dekat waktunya kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus di dalam dunia. Kita yakin dan percaya bahwa Natal akan membawa sukacita tersendiri untuk kita masing-masing. Jadi sekalian, untuk menghantar firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, lingkupiku dengan sayapmu. Kak Felis mau kita bersungguh-sungguh menyatukan hati. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Melalui lagu ini kita mau katakan betapa kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Melalui lagu ini kita mau meyakini bahwa kita akan tenang karena Dia Allah yang dapat melakukan apapun dalam kehidupan kita. Sayangmu naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama dalam hidup kita adik-adik, di saat ketakutan melanda dalam hidup kita. Hari ini kita mau percaya bahwa kita ada di dalam kuasa-Nya Tuhan. Tuhan akan melindungi kita, akan menyertai kita, akan memberikan kita kekuatan. Kita boleh merasa tenang karena kita mau percaya bahwa Dia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Kita pujikan lagu ini sekali lagi, lingkupiku. Lingkupiku
juga kami bersyukur ada kesempatan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi bagi Kak Felis yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman-Mu boleh kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami Bapa yang kami panjatkan di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, pada pagi hari ini di Advent yang pertama di tahun ini, kita akan mendengarkan cerita mengenai seseorang yang bernama Zakaria. Cerita ini mengisahkan bagaimana Yohanes Pembaptis dilahirkan. Pembacaan terambil di dalam Lukas, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayatnya ke-80. Zakaria mempunyai seorang istri yang bernama Elisabet. Zakaria adalah seorang imam di bait suci. Nah, kalau imam itu di bait suci seperti opsir ya, seperti pemimpin di korps kita. Jadi dia bertugas untuk memimpin, berdoa, lalu melakukan tugas-tugas imamnya di bait suci. Kedua orang ini adalah orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Mereka selalu melaksanakan setiap perintah-perintah Tuhan dengan tanpa bercacat. Tetapi mereka tidak memiliki anak. Padahal usia mereka sudah lanjut, sudah tua, ya, tapi mereka tidak memiliki anak. Pada suatu ketika giliran Zakaria masuk ke dalam bait suci untuk membakar ukupan, sehingga dia bisa berdoa dan orang-orang jemaat-jemaat bisa berdoa di luar. Nah, pada hari itu ketika dia membakar ukupan, tiba-tiba datanglah malaikat di hadapannya. Zakaria merasa sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, "Tidak usah takut Zakaria, karena doamu dijawab Tuhan." Hah? Zakaria bingung. Doa yang mana yang dijawab? Malaikat itu katakan bahwa engkau akan memiliki seorang anak yang nanti engkau akan namakan Yohanes. Anak ini akan menjadi anak yang membawa sukacita besar untukmu, untuk istrimu, dan untuk seluruh keluargamu. Dan anak ini akan dipenuhi oleh Roh Tuhan sedari dia di dalam perut ibunya. Lalu Zakaria merasa heran dan dia berkata, "Mana saya tahu, saya kan sudah tua. Saya gak mungkin lah punya anak di usia seperti ini." Lalu malaikat itu katakan demikian, "Hei Zakaria, karena engkau tidak percaya, maka mulai saat ini mulutmu tidak akan dapat berbicara sampai dengan waktunya ini semua terjadi." Dan apa yang terjadi ketika Zakaria keluar dari bait suci, ketika orang-orang menunggu dia, kok Zakaria lama sekali di dalam, dan Zakaria keluar tanpa bisa berkata-kata, orang-orang tahu bahwa Zakaria telah melihat sebuah penglihatan di dalam bait suci. Dan sejak saat itu Zakaria tidak lagi dapat berbicara. Akhirnya Zakaria pulang ke rumah menemui istrinya. Karena dia tidak dapat berbicara, dia tidak dapat menceritakan apapun mengenai apa yang dia alami hari itu. Beberapa waktu kemudian hamillah Elisabet, ya. Dia mengandung seorang anak laki-laki. Ketika tiba saatnya Elisabet melahirkan, dia dikaruniai seorang anak laki-laki dan dia penuh dengan sukacita. Anak ini membawa sukacita besar. Kenapa? Karena Elisabet sudah bertahun-tahun, dia sudah tua. Orang-orang bilang dia tidak bisa punya anak, tetapi hari ini Tuhan membuktikan bahwa Elisabet bisa memiliki anak. Dan bukan hanya Elisabet dan Zakaria yang merasa sukacita, tetapi seluruh keluarga dan tetangga-tetangganya mereka bersukacita atas kelahiran dari anak ini. Nah, ketika tiba saatnya bayi ini mau disunat, semua keluarga lalu tetangga-tetangga berkumpul bersama-sama di rumahnya Zakaria dan Elisabet. Lalu mereka bilang sama Elisabet,
Kamu namakan saja anak ini Zakaria, karena itu nama ayahnya. Lalu Elizabeth bilang, tidak, anak ini namanya Yohanes. Ya, lalu orang-orang yang hadir di situ bertanya akhirnya kepada Zakaria, Zakaria, siapa nama anakmu ini? Gitu. Lalu Zakaria meminta batu tulis. Dia menulis di atas batu. Kalau zaman dulu tidak ada kertas, tidak ada pensil. Dia tulis di atas batu. Dia tulis namanya Yohanes. Dan ketika dia menuliskan nama itu Yohanes dan memberitahukannya kepada orang-orang yang hadir di rumahnya, seketika itu juga mulutnya dapat berbicara kembali. Dan takutlah seluruh orang-orang yang hadir di situ. Dan mereka meyakini bahwa anak ini adalah anak yang diberkati Tuhan. Dan adalah anak yang kedepannya akan menjadi anak yang luar biasa. Adik-adik sekalian, Zakaria ketika mulutnya bisa berbicara, dia mengagungkan Tuhan. Dia memuji Tuhan. Betapa besar Tuhan, betapa hebat Tuhan, betapa luar biasa Tuhan. Dia katakan juga kepada anaknya Yohanes, dia katakan di ayat yang ke-76, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang maha tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Nah, Yohanes adalah orang yang akan ditunjuk untuk membuka jalan bagi kedatangan Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia, lahir dari Maria dan Yusuf. Dan sebelum itu, Yohanes akan membuka jalan bagi Tuhan. Melalui Yohanes akan banyak orang diberkati dan kembali kepada Tuhan. Ketika orang-orang sudah mulai berbuat dosa, dia akan kembali berbalik ke jalan Tuhan karena Yohanes Pembaptis. Oleh sebab itu, dia disebut orang yang akan mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Yohanes tumbuh menjadi anak yang penuh dengan Roh Kudus karena dia dipilih Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan dia tinggal di padang gurun sampai waktunya Tuhan tentukan, dia akan keluar dari padang gurun dan menemui bangsa Israel. Adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita mendengar cerita tentang Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis adalah orang yang membaptis Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang dipilih Tuhan untuk membuka jalan bagi Tuhan. Dia adalah orang yang dipersiapkan menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Dia adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus semenjak dia dari dalam kandungan ibunya. Adik-adik semua, hari ini kita mau belajar bahwa setiap kita dipilih Tuhan untuk menjadi orang-orang yang hebat. Kita dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini? Apakah adik-adik sekalian mau menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa dan dipakai Tuhan? Kak Felis percaya bahwa ketika adik-adik mau membuka hati dan mau menerima Tuhan di dalam hati adik-adik, Tuhan mau pakai hidup kita menjadi saluran berkat untuk orang lain. Tuhan mau memakai hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan mau memakai hidup kita supaya hidup kita hebat dan luar biasa di hadapan orang lain. Adik-adik sekalian, mari kita jalani kehidupan ini dengan takut akan Tuhan, dengan setia membaca firman Tuhan, dengan setia mendengarkan kakak-kakak sekolah minggu bercerita, dengan setia menghadiri ibadah, dengan setia berdoa kepada Tuhan, sehingga hidup adik-adik sekalian, masa depan yang Tuhan sudah persiapkan untuk adik-adik sekalian dapat adik-adik jalani dengan baik, sehingga masa depan yang indah itu dapat kita nikmati nantinya. Adik-adik sekalian, Kak Felis percaya
bahwa adik-adik sekalian mau membuka hati untuk Tuhan Yesus masuk, untuk Roh Kudus masuk ke dalam hidup adik-adik dan memberkati kehidupan adik-adik sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu buat kehidupan kami. Terima kasih karena hari ini kami diingatkan melalui Yohanes Pembaptis bagaimana Yohanes dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang yang luar biasa. Kami percaya bahwa kami masing-masing Tuhan persiapkan menjadi anak-anak yang luar biasa. Kami percaya bahwa Roh Kudus akan memenuhi hidup kami juga, dan hidup kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan, dan Tuhan akan jadikan kami anak-anak hebat, anak-anak luar biasa yang dapat Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Bapa yang kami panjatkan di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.